Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Dan di video kali ini saya akan memberikan sesuatu yang menarik buat teman-teman. Saya jamin teman-teman bakal tonton video ini sampai dengan selesai. Mau tahu apa? Yuk, kita akan bahas tentang dashboard monitoring yang bisa mengirimkan notifikasi ke media sosial. Let's go. Yes, welcome to Heartbeat. Nah, ini adalah salah satu tools dashboard monitoring yang open source tentunya, tapi fiturnya sangat-sangat... Saya udah coba beberapa fiturnya, termasuk dengan bagaimana cara menampilkan alert dan juga notifikasi ke media sosial. Dan ini benar-benar work. Dan di sini saya akan ajarkan ke teman-teman bagaimana cara mengkonfigurasi itu. Nah, Heartbeat ini merupakan salah satu tools open source yang dikembangkan oleh Apache. Siapa yang tidak kenal dengan Apache? Ya, jujur, saya baru tahu ada Heartbeat. Ya, konsep dari Heartbeat ini merupakan monitoring system yang bersifat real time. Ya, walaupun ketika saya coba nanti ada sedikit kekurangan lah. Nanti kita akan tunjukin ya. Tetapi overall, ini salah satu opsi buat teman-teman yang memang nyari dashboard monitoring yang real time dan open source. Dan satu lagi, nggak perlu install agent. Salut, Apache. Beberapa monitoring yang saya coba, itu kita harus install agent di klien-kliennya atau di endpoint-nya. Nah, Heartbeat nggak perlu. Mau tahu caranya? Sekarang kita akan coba cara penggunaan Heartbeat-nya. Ya, kita sudah lihat di depan ini dashboard monitoringnya. Ya, cukup kayak bukan ini ya, kayak bukan open source. Beda kayak beberapa open source yang misalkan Agenti yang kita sudah bahas kemarin. Ya, ini tampilannya lebih dinamis, kemudian juga ya niat lah bikin dashboardnya. Di sini ada monitoring overview, nanti di sini ketika kita setting endpoint-nya, nah di sini ada total endpoint-nya ada berapa, nanti akan terdeteksi di sini. Ya, kemudian juga ada kolektornya. Kemudian di sini ada alarmnya. Ya, ini yang keren nih. Jadi kita nanti akan buat alarm, bagaimana cara menampilkan alarm di sini. Ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada menunya. Oke, nah sekarang kita coba memasukkan endpoint-nya untuk kita monitoring. Caranya adalah kita pilih monitor center, kemudian pilih menu new monitor, kemudian kita pilih kira-kira endpoint kita menggunakan OS apa. Jadi kita akan monitoring based on OS-nya. Jadi kalau kita searching di bawah, nah OS-nya sudah disediakan banyak banget. Jadi kita harus tahu dulu endpoint kita OS-nya apa. Misalkan saya ingin memasukkan server dari Heartbeat-nya, ya. Itu saya install di Ubuntu. Kemudian target host-nya adalah kita gunakan IP 192.168.40.135. Nah, kemudian task name-nya ini teman-teman bisa rubah sendiri atau pakai default create-nya dari sini, no problem, ya. Kemudian port-nya 22. Ya, default-nya kita gunakan 22 untuk dia komunikasinya nanti. Kemudian username-nya. Nah, ini kita harus masukin username root dari server tersebut. Misalkan ini, kemudian password-nya 123. Interval 60, oke, tidak ada yang aneh-aneh. Description mau diisi boleh enggak, silakan. Misalkan jangan web ya. Misalkan server monitoring Heartbeat. Kemudian kita coba detect success, oke, aman. Kemudian oke. Satu endpoint sudah terdaftar di sini. Sesimpel itu. Oke, sesimpel itu tanpa menggunakan agent. Buktinya apa, Pak? Oke, kita akan lihat di bagian
operate-nya ya, monitor detailnya. Ini kalau kita refresh, semua informasi mulai dari basic informasinya ini, kemudian juga CPU-nya, ya, informasi CPU, informasi memori, informasi disk-nya, kemudian informasi interface-nya, itu muncul di sini semua. Gimana pendapat teman-teman? Masih belum puas? Oke. Saya akan coba tambahkan satu lagi monitoringnya. Misalkan saya pakai Ubuntu juga, kemudian IP-nya saya masukkan misalkan 192.40.134. Nah, ini misalkan namanya adalah server web Nodi misalkan ya. Kemudian username-nya masukin, dan kita cek detect apakah berhasil. Oke. Sudah terhubung, kemudian selesai. Oke. 134, kalau kita cek monitornya, hasil monitornya kita refresh. Oke. Ini adalah informasi yang dapat di-retrieve oleh Heartbeat terhadap server web tadi. Oke. Tetap hasilnya sama, informasi-informasinya sesimpel itu kan. Kemudian kalau Windows gimana Pak? Windows sama. Ya, kita tinggal buat new monitor, tapi kita pilih Windows OS-nya, kemudian kita tembak IP-nya, misalkan IP komputer ini ya, komputer host Windows di punya saya. Itu 192.168.40.1, ya, task name-nya Windows sekian, portnya ini. Nah, SNMP versionnya kita pilih yang versi 1, kemudian community-nya kita tulis Heartbeat. Nah, bagaimana menentukan SNMP community-nya? Nanti ada cara bagaimana konfigurasi SNMP di Windows, terutama di Windows 11. Kalau teman-teman penasaran, request di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya. Kemudian, deskripsinya, misalkan ini adalah endpoint atau komputer Pak Doi misalkan. Kemudian kita coba detect sukses, oke. Muncul. Ini di filter Windows-nya aja. Kalau pengen lihat semuanya, kita tinggal klik monitor center langsung. Jadi semuanya langsung muncul di sini. Nah, sekarang kita lihat monitornya. Dan informasi dari PC Windows-nya muncul di sini. Tapi sampai sini gimana nih, teman-teman? Udah puas dengan yang sudah saya sampaikan informasinya? Masih belum? Oke. Di sini saya akan tunjukin ke teman-teman sesuatu yang bikin teman-teman akan coba aplikasinya. Ya, kita akan buat namanya alarm.